kita bahas dan kita diskusikan mengenai penerapan ketahanan nasional sebagai geostrategi terkait isu pluralisme beragam di Indonesia. Oh, bisa di next. Sebelumnya, izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya sendiri adalah Sendiut Pistiawan dengan nomor NPM 24107. Kemudian ada saya Farid Ajis Firmawan dengan NPM 91. Perkenalkan, nama saya Nabi Fali Heriawan, NPM 24 10081. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazar Al-Syakur dengan NPM 94. Oke, bisa di next, Saudara Ajis. Oke, di bagian pertama itu ada struktur yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai abstrak atau bagaimana latar belakang tujuan dari eh, permasalahan yang kita diskusikan. Boleh dijelaskan oleh Saudara Nazar? Silakan. Baik, abstrak itu adalah ketahanan nasional merupakan konsep strategis yang digunakan untuk menjaga persatuan dan keamanan negara dalam setiap aspek kehidupan. Lalu termasuk dalam menghadapi isu pluralisme beragam. Indonesia sebagai negara yang dikenal dengan kemajemukan agama menghadapi tantangan besar dalam menjaga harmoni antarumat antar umat beragama. Nah, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pendekatan geo geostrategis pluralisme agama sebagai bagian esensial dari stabilisasi nasional. Nah, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif penelitian, ini membahas faktor-faktor politik, sosial, budaya, dan pendidikan yang mempengaruhi pluralisme beragama di Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keberhasilan dalam mengelola pluralisme beragama tidak hanya bergantung pada perangkat hukum, tetapi juga pada penguatan nilai toleransi melalui strategi pendidikan dan diplomasi budaya. Nah, artikel ini memberikan rekomendasi strategi untuk memaksimalkan penerapan ketahanan nasional dalam menghadapi tantangan pluralisme agama. Lalu, Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang menjadi suatu permasalahan utama dalam hasil diskusi yang sudah kita bahas. Yang pertama, di pendahuluan tersebut terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama ada permasalahan, yang kedua adalah tujuan. Berbicara mengenai ketahanan nasional yang kuat, tentunya dapat membantu mewujudkan pluralisme yang baik, karena ketahanan nasional itu merupakan salah satu bentuk atau landasan yang paling utama dalam menentukan ke depannya apakah pluralisme itu dapat sesuai atau dapat dijalankan dengan isi yang ada atau terbentuk juga dalam suatu Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karenanya, pluralisme ini sangat penting dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, sebab ketika pluralisme ini muncul, maka dengan mudahnya kita akan menjalin atau dapat berkomunikasi dengan baik antara intra atau antar agama. Selain itu juga akan menjadi nilai-nilai cerminan yang menjadi pedoman dalam kehidupan yang akan lebih baik. Selain itu juga pluralisme itu sebetulnya apa sih? Jadi eh, pluralisme itu merupakan salah satu paham yang mengakui dan menerima adanya suatu perbedaan. Dalam suatu kelompok masyarakat, bisa juga perbedaan secara agama,
bisa juga perbedaan secara suku, adat, maupun istiadat lainnya. Selain itu juga, apa sih sebenarnya tujuan dari ketahanan pluralisme? Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mengatasi ancaman. Jadi kalau misalkan ancaman itu terbagi menjadi dua. Ada ancaman secara internal dan ada ancaman secara eksternal. Kalau internal itu dapat dilihat dari ancaman politik atau praktik dari paham-paham ideologi yang bisa dibilang di luar dari jangkauan yang diajarkan oleh paham Pancasila sendiri. Ataupun bisa berupa ujaran kebencian seperti yang ditanamkan oleh Habib Rizik. Terus juga untuk permasalahannya, mungkin di Indonesia saat ini nilai-nilai pluralisme itu sangat kurang. Kenapa? Karena masyarakatnya itu terlalu individualis yang akhirnya mementingkan kepentingannya sendiri di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Makanya pluralisme sendiri dapat dicontohkan dengan melalui beberapa tahap step by step. Yang pertama, dapat menghormati setiap individu tanpa melihat adanya latar belakang. Yang tadi saya jelaskan dapat berupa suatu agama, suku, maupun adat istiadat lainnya. Yang ketiga adalah menghargai perbedaan yang ada. Walaupun misalkan kita merupakan salah satu suku terbesar kedua di Jawa di Indonesia khususnya suku Sunda. Namun jangan sampai-sampai kita tuh mensuperiorkan suku kita dengan misalkan suku Sunda itu lebih baik di atas suku Jawa maupun di bawah suku lainnya. Nah, itu juga sudah bertentangan dengan nilai-nilai pluralisme yang diajarkan oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Terus juga terdapat beberapa yang hal penting. Kita juga bisa saling menghormati dengan tidak memaksakan kehendak. Misalkan ketika kita beragama Muslim, kita sebaiknya harus menghormati dengan agama lain tanpa adanya unsur memaksa maupun dipaksa dalam menjalankan suatu peribadatan. Ketiga ada mengejek ras atau warna kulit lainnya. Nah, ini juga bertentangan dengan nilai-nilai pluralisme yang diajarkan. Boleh di next? Saudara Nabil, boleh dimulai? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode analisis. Nah, penelitian ini menggunakan metode analisisnya itu kualitatif, deskriptif, dengan pendekatan multidimensional untuk mengkaji isu pluralisme beragama dalam konteks ketahanan nasional. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber. Itu ada 4. Yang pertama ada dokumen hukum dan kebijakan pemerintah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan kebijakan terkait pluralisme beragama. Yang kedua, kami menggunakan literatur akademik, yaitu kajian akademik tentang geostrategi, pluralisme beragama, serta ketahanan nasional. Yang ketiga, ada data empiris, yaitu laporan konflik bernuansa agama dari lembaga independen, seperti Wahid Foundation, Setara Institute, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Yang keempat, ada wawancara dan studi kasus. Studi kasus konflik agama di Ambon, Poso, dan wilayah lainnya. Pendekatan multidimensional ini digunakan untuk menganalisis bagaimana aspek politik, sosial, budaya, pendidikan, serta keamanan yang berperan dalam penerapan ketahanan nasional sebagai geostrategi.
Oke, baik. Dari hasil diskusi yang kita bahas, terdapat 4 poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai pluralisme beragama sebagai tantangan geostrategi. Oke, jadi pluralisme beragama merupakan realitas yang bisa dibilang tak terhindarkan di Indonesia. Namun, tantangan yang muncul akibat perbedaan, misalkan dalam keyakinan, seringkali memicu konflik sosial. Faktor penyebab konflik meliputi kesenjangan sosial, bisa juga berupa politik identitas, ataupun kurangnya pendidikan dalam bertoleransi. Ketahanan nasional harus mengakomodasi secara bijak tentang bagaimana kurangnya pendidikan toleransi, sehingga pluralisme beragama sebagai bagian dari strategi dapat menjaga stabilitas dalam bernegara. Karena yang perlu dicatat mengenai pluralisme, kita itu sudah sangat jauh atau tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain atau negara maju bisa dibilang. Dalam negara maju, pluralisme itu menjadi catatan penting dalam berdirinya atau bertegaknya sebuah negara. Di Indonesia seringkali pluralisme itu diacukan atau tidak dianggap eh, sama sekali sebagai acuan dalam berkehidupan. Karena yang kita tahu di Indonesia sendiri masih banyak orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri atau golongan yang akhirnya menjadi crash atau adanya retakan antar masyarakat Indonesia. Kedua juga ada penerapan ketahanan nasional dalam mengelola pluralisme beragama yang terbagi atas 2 poin juga. Yang terbagi atas 4 poin, sorry. Yang pertama, dimensi politik dan hukum. Implementasi kebijakan pluralisme beragama dilakukan melalui peraturan yang menjamin suatu kebebasan beragama dan menindak kelompok-kelompok intoleran. Pemerintah harus juga memastikan penegakan hukum berjalan adil dan menghindari potensi suatu konflik. Yang kedua juga ada dimensi sosial dan budaya. Dalam pluralisme sendiri, dimensi sosial dan budaya itu sangat penting karena bila penguatan budaya toleransi dilakukan dengan memperkuat nilai-nilai Pancasila di masyarakat, maka hal ini dapat menjadi kelancaran atau dapat terjadi kesinambungan antara masyarakat dalam berinteraksi. Yang ketiga ada dimensi pendidikan. Nah, pendidikan ini merupakan salah satu kunci utama atas dasar pluralisme karena bila di suatu instansi pendidikan sudah ditanamkan nilai-nilai pluralisme atau nilai-nilai ketoleransian, maka generasi-generasi muda sekarang akan mengikuti atau akan menjadi benteng utama dalam mengembangkan suatu sikap pluralisme di masyarakat. Terus yang keempat, dimensi keamanan. Dimensi keamanan sendiri menjadi aspek penting dalam ketahanan nasional dengan beberapa uh, beberapa agenda yang dapat dilakukan seperti pendekatan preventif yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi potensi konflik yang berbasis agama. Misalkan keterlibatan TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dilakukan dengan pendekatan humanis untuk memastikan stabilitas tanpa menimbulkan ketakutan atau crash yang ada di masyarakat. Oke, poin yang ketiga mungkin bisa dijelaskan oleh Saudara Ajis. Dan yang keempat. Baik, yang ketiga di sini ada diplomasi budaya dalam meningkatkan pluralisme beragama. Diplomasi budaya merupakan instrumen penting dalam memperkuat hubungan antar umat beragama di Indonesia. Program pertukaran budaya, dialog lintas agama, dan kegiatan keagamaan bersama dapat menjadi solusi untuk meredakan ketegangan. Kemudian ada yang keempat itu ada studi khusus pengelolaan konflik di Ambon dan Poso. Konflik di Poso memberikan pelajaran penting tentang pentingnya penerapan ketahanan nasional dalam menyelesaikan masalah pluralisme beragama. Definisi dan konsep ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayahnya dari segala bentuk ancaman.
Di sini ada peran agama dalam ketahanan nasional. Agama memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan nilai-nilai masyarakat di Indonesia. Pluralisme beragama di Indonesia adalah rumah bagi berbagai agama, termasuk Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Yahudi. Strategi pengelolaan pluralisme beragama, pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai strategi untuk mengelola pluralisme beragama, seperti kebijakan pembumian Pancasila yang bertujuan untuk memperkuat identitas nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Di sini ada peran militer dalam ketahanan nasional, memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Kedua, ada ekonomi dan ketahanan. Ekonomi yang berkelanjutan juga merupakan bagian dari ketahanan nasional. Kedua, ada peran media dalam menjaga ketahanan nasional. Media massa memiliki peran penting menyebarkan informasi akurat dan tidak memihak pada siapapun. Oke, untuk kesimpulannya bisa dibacakan, Saudara Jis. Apa inti atau poin yang kita sudah diskusikan tentunya mengenai isi keseluruhan dari materi ini? Baik, jadi kesimpulannya, penerapan ketahanan nasional ini bisa sebagai geostrategi dalam menghadapi isu pluralisme beragama di Indonesia. Yang merupakan langkah strategis yang harus dilakukan secara holistik, dimensi politik, sosial budaya, pendidikan, dan keamanan harus berjalan sinergis atau secara berbarengan untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan harmonis. Oke, terima kasih untuk Saudara Jis. Mungkin eh, ini saja hasil dari diskusi yang telah kami sampaikan dan juga paparkan. Bisa diambil dari sisi positifnya bagaimana perjalanan pluralisme dari awal Indonesia hingga sekarang yang mungkin jauh dari kata sempurna, namun ini menjadi catatan penting bagi selaku kita generasi muda untuk senantiasa mengembangkan nilai-nilai pluralisme itu. Jangan jauh-jauh dulu, bisa dimulai dengan lingkungan masyarakat sekitar. Mungkin itu poin tambahan dari saya. Dan terima kasih juga atas rekan-rekan berempat. Mungkin itu saja yang materi kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.